Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Hartianingsi dari kampus Institut Setiami. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit tutorial cara menghitung PPh pasal 21 mengenai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari PPh pasal 21 ya, teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, teman-teman, di sini ada pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum, yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi, seperti kepentingan rakyat. Sehingga, pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit ya teman-teman, kenapa saya memberikan atau menulis tutorial PPh Pasal 21 tentang pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai ini ya teman-teman. Tujuan saya yaitu untuk memberikan panduan yang komprehensif mengenai cara menghitung PPh Pasal 21 untuk berbagai kategori pekerjaan, termasuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Dengan saya memberikan penjelasan yang jelas dan detail mengenai perbedaan metode perhitungan, serta memberikan contoh kasus yang nyata, saya berharap kepada teman-teman yang menonton atau yang membaca dapat memahami dan menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan lebih tepat dan efisiensi ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pembahasannya, yaitu materinya. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian pegawai tetap. Pegawai tetap adalah individu yang bekerja untuk memberi kerja dengan status pekerjaan yang bersifat tetap atau yang tidak terkait oleh waktu. Pegawai tetap mendapatkan penghasilan secara rutin dalam bentuk gaji bulanan atau periodik, dan biasanya menerima berbagai fasilitas atau tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan asuransi. Selain itu, pegawai tetap juga memiliki hak-hak ketenagakerjaan yang diatur oleh undang-undang, termasuk hak atas pesangon jika hubungan kerjanya berakhir. Nah, teman-teman, di sini ada tata cara untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap itu dibagi menjadi dua, yaitu tiap masa per bulan dan tiap akhir tahun Desember, atau ketika pegawainya keluar atau dia berhenti kerja dari tempat kerja. Nah, untuk menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap tiap masa per bulan, itu terdapat dua kondisi ya teman-teman. Dalam hal pegawai tetap yang menerima penghasilan teratur dalam satu masa, dan yang kedua itu dalam hal pegawai tetap menerima penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur dalam suatu masa. Nah, penghitungan tiap akhir tahun. Nah, langkah-langkah untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap pada masa pajak terakhir tuh PPh Pasal 21 pegawai tetap dihitung dari penghasilan kena pajak selama 1 tahun. Nah, kemudian tuh penghasilan kena pajak dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penghasilan bruto, kemudian dikurangkan dengan unsur pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sendiri. Kemudian tuh dikurangi PTKP. Nah, selanjutnya, di sini ada penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto yang dikurang pengurangan, kemudian dikurangi PTKP. Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang setahun setelah menentukan penghasilan kena pajak, memberi kerja kemudian menghitung PPh Pasal 21 terutang selama setahun dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif progresif
sesuai pada pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, penetapan PPh pasal 21 masa pajak terakhir selanjutnya, PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak sebelumnya apabila terdapat kekurangan jumlah tersebut adalah PPh pasal 21 yang harus dipotong pada masa pajak terakhir. Apabila terjadi kelebihan pemotongan, pemberi kerja berkewajiban mengembalikan kelebihan pemotongan tersebut kepada pegawai. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada contoh kasus pegawai tetap. Nah, di sini ada tertuliskan Andika merupakan pegawai tetap di PT Sukses Jaya. Andika memperoleh gaji sebesar 7 juta per bulan. Perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan premi JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing. JKK-nya itu 0,24% dan JKM-nya itu 0,30% dari gaji. Nah, kemudian perusahaan menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulannya itu sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Andika membayar sendiri iuran jaminan hari tuanya itu sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Nah, untuk premi BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 4% dan dibayarkan oleh Andika sebesar 1% setiap bulannya. Perusahaan membayar iuran pensiun ke Andika setiap bulannya itu sebesar 100.000, sedangkan Andika membayar iuran pensiun sendiri sebesar 50.000. Nah, diketahui Andika sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ada contoh kasusnya itu. Untuk slide berikutnya itu teman-teman kita bisa lihat Nah, teman-teman di sini ada tabel perhitungan dari Januari sampai November. Untuk penghasilan brutonya tuh 7.317.800. Nah, kemudian total dari penghasilan brutonya itu 80.495.800. Itu didapat dari 7.317.800 itu dikalikan dari Januari sampai November. Maka hasilnya itu 80.495.800. Kemudian di sini untuk 7.317.800 itu berarti tarif efektif kategori B nya itu 100 salah teman-teman, maaf teman-teman, berarti itu 1% ya teman-teman. Nah, untuk PPh pasal 21-nya itu Rp73.178. Nah, itu sama ya, hasilnya totalnya itu 731.780 itu didapat dari Rp73.178 itu dikali dari Januari sampai Oktober ya, Oktober. Kemudian selanjutnya di sini ada kita bisa lihat ya, di sini ada penghitungan masa dari Januari sampai November ya. Untuk statusnya kita bisa lihat Andika adalah statusnya K1 ya. Penghasilan bruto sebulannya itu Rp7.317.800 dengan rinciannya itu sebagai berikut. Gaji si Andika ini 7 juta. Premi JKK 0,24% dikalikan gaji. Hasilnya 16.800. Untuk premi JKM-nya itu 0,30% dikalikan gaji, hasilnya itu 21.000 ya teman-teman. Untuk premi BPJS Ketenagakerjaannya itu kan 4%. Kemudian dikalikan gaji juga, yaitu 7 juta. Berarti hasilnya tuh 280.000. Sesuai tarif pada Andika masuk ke kelompok ter-B dengan tarif 1%, penghasilan di atas 7.300 sampai dengan 9.200. Dengan demikian, penghitungan PPh pasal 21 Andika pada bulan Januari sampai dengan November itu dengan asumsi tidak ada perubahan penghasilan, teman-teman. Nah, penghitungannya sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan
Rp317.800 dikali 1%, hasilnya Rp73.178. Nah, kemudian itu Rp73.178 ini dikalikan 11. Dikalikan 11 berarti 11-nya itu dari Januari sampai November. Hasilnya Rp731.780. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada penghitungan pada bulan Desembernya. Ya, untuk penghitungan Andika pada masa bulan Desember itu dihitung dari penghasilan kena pajak Andika dalam 1 tahun. Nah, seperti berikut. Gaji brutonya itu sebesar 7 juta kan, teman-teman, dikali 12. 12 itu dari 12 bulan ya, teman-teman, 1 tahun. Berarti hasilnya 84 juta. Premi JKK sama JKM 0,24% sama 0,30% dikalikan gaji bruto setahunnya itu. Kita bisa lihat di situ ada hasilnya, teman-teman. Nah, untuk premi BPJS Kesehatan 4%. Maaf teman-teman, salah ya. 4% dikalikan gaji bruto setahun. Hasilnya itu 3.360.000. Nah, total penghasilan bruto 87.813.600 rupiah ya. Nah, kemudian ada pengurangan biaya jabatan 4.390.680 rupiah. Iuran pensiunnya itu 50.000 dikalikan 1 tahun. Jadi hasilnya itu 600.000. Iuran jaminan hari tuanya itu 2% kan, dikalikan gaji bruto setahun jadi 1.680.000. Total pengurangannya itu 6.670.680 rupiah. Nah, untuk penghasilan netonya itu dari total penghasilan bruto dikurang pengurangan, kemudian kita bisa dapat hasilnya itu 81.142.920, teman-teman. Maaf ya, teman-teman, ada sedikit tipe dalam bicara. Nah, untuk PTKP-nya itu K1 K1 berarti 63 juta, penghasilan kena pajak 81.142.920 dikurang 63 juta dari PTKP. 63 juta itu dari PTKP ya. Nah, hasilnya itu 18.142.920. Jika dibulatkan menjadi 18.142.000. Untuk PPh pasal 21 setahunnya itu 5% dikali total penghasilan kena pajaknya 18.142.000. Hasilnya itu 907.100 rupiah. PPh pasal 21 masa Januari sampai November itu 804.958 rupiah. PPh pasal 21 yang harus dipotong pada masa Desember 102.142 rupiah, teman-teman. Dan di sini ada contoh kasus yang kedua ya untuk pegawai tetap. Pada tahun 2023, Doni bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebesar 5.750.000 per bulan dan membayar iuran pensiun sekitar 200.000. Status PTKP Doni TK 0. Doni sudah menikah tetapi belum punya anak. Pada bulan Januari, penghasilan Doni dari PT Abadi hanya dari gaji. Hitunglah PPh pasal 21 di bulan Januari. Nah, untuk menjawab ini, kita hitung dulu gaji per bulan ya, teman-teman. Gaji per bulannya itu 5.750.000. Nah, untuk pengurangannya itu 5% dikali 5.750. Jadi hasilnya 287.500. Untuk iuran pensiunnya tadi kan 200.000. Nah, itu ditambah. Kita tambahkan jadi 487.500 rupiah ya.
Nah, penghasilan neto per bulan itu ada gaji bruto dikurang total pengurangan. Nah, gaji brutonya itu kan 5.750.000 ya. Dikurang 487.500 rupiah. Jadi kita dapat hasilnya itu 5.262.000 rupiah ya. 5.262.500. Maaf ya teman-teman. Di sini ada sedikit tipe pengucapan, salah pengucapan. Nah, selanjutnya di sini ada penghasilan neto setahun. 12 itu dapat dari mana? 12 itu dapat dari 1 tahun ya, berarti 12 bulan. Dikali 5.262.500. Hasilnya 63.150.000. Nah, untuk PTKP setahunnya itu untuk wajib pajaknya itu 54 juta. Karena dia kawin jadi 4.500.000. Jadi hasilnya 58.500.000. Nah, penghasilan kena pajak setahun 4.650.000. PPh pasal 21 terutangnya 5% dikali 4.650.000 hasilnya 232.500. Untuk PPh pasal 21 per bulannya itu 232.500 dibagi 12 dibagi 1 tahun ya. 12 bulan jadi hasilnya 19.375 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kita bisa lihat di sini ada contoh kasus yang ketiga ya untuk pegawai tetap teman-teman. Di sini ada Indra pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonesia dengan memperoleh gaji yang dibayarkan harian sebesar 250.000. Nah, di sini untuk gaji harian ya kita menghitung cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap gaji harian. Indra kawin mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonesia masuk program BPJS Ketenagakerjaan. Premi JKK dan JKM-nya itu yang dibayarkan oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulannya itu sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Dan Indra membayar iuran pensiunnya itu 35.000 dan jaminan hari tuanya itu sebesar 2% dari gaji. Nah, cara penghitungannya itu seperti ini. Penghasilan per bulannya kan dihitung 1 bulannya itu kan gaji harian jadi dihitung 26 hari ya. Dikali 250.000. Untuk premi JKK sama JKM-nya itu kan JKK-nya 1% dikali 6.500.000. 6.500.000 itu dari 26 kali 250.000. Kemudian hasilnya itu 65.000. Premi JKM-nya itu 2% dikali 6.500.000. Hasilnya itu 19.500. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ada penghasilan bruto yaitu 6.415.500 ya. Untuk pengurangannya itu biaya jabatan 5% dikali 6.415.500. Hasilnya 320.775.000. Iuran pensiunnya itu 35.000, kemudian jaminan hari tuanya itu 130.000. Jadi hasilnya 487.775.000. Untuk penghasilan neto per bulan 5.929.725 rupiah. Penghasilan neto setahunnya itu 1 tahun dikali 5.929.725 rupiah. Jadi hasilnya itu 71.156.700 rupiah. Nah, untuk PTKP-nya itu wajib pajaknya kan 54 juta. Karena dia kawin tambahan 4.500.000. Tanggungan 1 orang anak jadi 4.500.000 lagi. Jadi untuk hasilnya berarti 63 juta. PTKP setahunnya itu 8.156.700. Jika dibulatkan jadi 8.156.000. Untuk
PPh pasal 21-nya itu 5% dikali 8.156.000. Nah, kita dapat hasilnya 407.800. PPh pasal 21 per bulan itu 407.800.000 dibagi 12 dibagi 1 tahun ya teman-teman, jadi 33.983.000 untuk PPh pasal 21 sehari, 33.983.000 ya teman-teman, dibagi 26 hari jadi 1.307.000. Nah, kemudian di sini ada pembahasan kedua ya teman-teman. Pengertian pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari kerja atau jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Itu istilahnya itu yang digunakan bagi pegawai tidak tetap adalah imbalan atau upah harian, mingguan atau upah borongan. Meski ketentuan perpajakan berbeda dengan pegawai tetap, tetapi jenis pajak yang dikenakan sama, yaitu PPh pasal 21 pada tahun 2017. Terdapat dua mekanisme penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pertama, distribusi untuk penghasilan yang diterima secara bulanan, harian, mingguan, satuan, atau borongan. Kedua, penghitungan pendapatan yang diterima setiap bulan. Nah, di sini ada penjelasannya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Nah, jika penghasilan diterima harian, satuan, mingguan, borongan. PPh pasal 21 itu dihitung menggunakan tarif efektif harian ya teman-teman. Sesuai lampiran PPh tarif efektif yang berlaku. Mengacu pada pasal 16 ayat 2, jika penghasilan harian dari upah satuan, mingguan, borongan lebih dari 2.500.000, PPh pasal 21 dihitung menggunakan tarif PPh pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% dari penghasilan bruto. Jika penghasilan diperoleh secara bulanan, maka pemberitaan kerja pemotongan PPh pasal 21 agar pegawai tidak tetap menggunakan tarif efektif bulanan terbulanan. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah penghasilan bruto per bulan ditentukan berdasarkan status PTKP. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, teman-teman, di sini ada contoh kasus pegawai tidak tetap. Ibnu bekerja sebagai pemetik teh di perkebunan milik PT Teh Kenangan. Ibnu belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ibnu menerima penghasilan yang menghasilkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperoleh. Selama tahun 2024, Ibnu menerima penghasilan sebagai berikut. Itu penghasilan kita bisa lihat pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desembernya itu kita lihat ya. Berdasarkan status PTKP TK0, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima oleh Ibnu dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ini tarif efektifnya ya teman-teman, Januari sampai Desember. Ini untuk kategori untuk PPh pasal 21 kita bisa lihat sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada contoh kasus pegawai tidak tetap yang kedua ya. Ini Adit bekerja di PT Citra Mandiri Sejahtera pada bulan Januari 2023. Adit sebagai buruh harian selama 10 hari dan upah hariannya itu sebesar 450.000. Upah sehari 450.000. Bata upah harian tidak dilakukan pemotongan. Batas upah harian. Jadi 450.000.
tidak dilakukan pemotongannya, teman-teman. Jadi PKP seharinya itu 0 sampai dengan hari ke-10 karena jumlah kumulatif yang diterima belum melebihi 450, maka tidak ada pasal PPh pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11 jumlah kumulatif melebihi 450.000, maka pasal PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat upah sampai dengan hari ke-11. Berarti 11 dikali 450.000 itu hasilnya 4.950.000. PTKP sebenarnya itu 11 dikali 54 juta ya per 360 hari. Jadi 1.650. PKP sampai dengan hari ke-11 3.300.000. PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11 5% ya teman-teman, dikali 3.300.000. Jadi 165.000. Untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10 itu 0. Karena tidak ada yang dipotong. PPh pasal 21 yang telah dipotong pada hari ke-11-nya itu 165.000. Upah bersih pada hari ke-11-nya itu 450.000 dikurang 165.000. Jadi upah bersihnya itu 285.000. Misalnya Adit bekerja selama ini, dari PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan 12 adalah sebagai berikut. Untuk dia, kalau si Adit ini bekerja sampai bulan 12 ya, upahnya itu dihitung 450.000. Untuk PTKP seharinya itu 54 juta per 360 per hari ya. Jadi 150.000. Untuk penghasilan kena pajak 300.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 300.000. Untuk penghasilan PPh pasal 21 pada hari ke-12-nya itu jadi 450.000 dikurang 15.000. Jadi 435.000. Kemudian di sini ada contoh kasus yang ketiga untuk pegawai tidak tetap. Pada bulan Maret 2023, Herman bekerja pada perusahaan PT Anijaya. Herman menerima upah sebesar 650.000 per hari. Ini masih hitungan per hari ya. Diketahui Herman belum menikah. Jadi upah per harinya itu 650.000 dikurang 450. Jadi 200.000. PPh pasal 21 nya itu 5% dikali 200.000, jadi 10.000. Pada hari ke-7 Herman telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000. Nah, kemudian 650 dikali 7 hari. Jadi sehingga telah melebihi 4.500.000. Dengan demikian PPh pasal 21 atas penghasilan Herman pada bulan Maret 2023 itu dihitung sebagai berikut. Upah 7 hari kerja itu 4.550.000. PTKP 7 dikali 54 juta. Jadi 1.050.000. PKP-nya itu 3.500.000. Nah, kemudian untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai hari ke-6 itu ada bentar ya teman-teman kita. Ini ada 6 dikali 10.000 ya teman-teman. Jadi 60.000. PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7 itu 115.000. Nah, jumlah sebesar 115.000 ini dipotong dari upah harian sebesar 650.000. Sehingga upah yang diterima Herman pada hari ke-7 adalah 650.000 dikurang 115.000. Jadi hasilnya 535.000. Nah, pada hari kerja yang ke-8 hari dan seterusnya jumlah PPh pasal 21 per hari yang dipotong itu upah sehari kan 650.000, PTKP-nya itu 54 juta. Nah,
jadi 150.000, PKP-nya 500.000. PPh terutang 5% dikali 500.000, jadi hasilnya 25.000. Nah, kemudian selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang pengertian PPh pasal 21 bukan pegawai. Nah, PPh pasal 21 bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hal tersebut sebagai imbalan pekerjaan bebas atau jasa yang tidak tepat berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. PPh pasal 21 bukan pegawai dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu yang bekerja secara independen atau freelance. Nah, kategori bukan pegawai mencakup 12 jenis pekerjaan, yaitu tenaga ahli yang bekerja secara independen, contohnya seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat dan pembuat akte tanah, penilaian, dan aktuaris, pelaku seni dan hiburan, termasuk pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, pembuat konten, dan seniman lainnya. Nah, di sini ada cara menghitung PPh pasal 21 bukan pegawai. Nah, untuk cara menghitung PPh pasal 21 bukan pegawai, salah satunya yaitu kondisi tidak kesinambungan ya teman-teman. Digunakan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto kemudian dikali 50%. Kondisi berkesinambungan memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja akan dikenakan tarif pasal 17 penghasilan. Pasal 17 yang dikalikan dengan penghasilan bruto kemudian dikalikan 50%. Terus dikurang PTKP. Kesimpulannya itu berarti PPh pasal 21 bukan pegawai merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu dalam pekerjaan atau kegiatan tidak berstatus sebagai karyawan tetap. Nah, di sini kita bisa lihat ada contoh kasus ya PPh 21 bukan pegawai. Nah, Ahmad seorang desainer freelance yang dikontrak perusahaan dan menerima penghasilan sebesar 50 juta dalam 1 bulan sebanyak 3 kali. DPP-nya itu 25 juta. Kemudian 50% dari penghasilan bruto. Jika tarif pajak yang berlaku adalah 5%, maka pajak terutang adalah 1.250.000. 5% dari 25 juta. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 21-nya itu seperti berikut. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada dari bulan Januari sampai Juli. Januari, April, dan Juli. Nah, untuk penghasilan brutonya itu 50 Januari 50 juta, April 50 juta, Juli 50 juta. Dasar pengenaan pajak semuanya 25 juta. Tarif efektifnya itu 5%. Pajak terutangnya berarti 1.250.000. Nah, untuk totalnya jadi 3.750.000. Nah, di sini ada contoh kasus PPh pasal 21 bukan pegawai yang kedua ya. Sebuah perusahaan teknologi bersama XYZ memiliki seorang jasa perawatan atau maintenance dengan nama Ahmad. Ahmad telah bekerja selama setahun penuh dengan total penghasilan bruto sebesar 240 juta. XYZ harus menghitung pajak penghasilan Ahmad sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan pasal 21 PPh 21. Nah, pertama-tama itu perusahaan harus menghitung penghasilan neto Ahmad dengan mengurangkan tunjangan dan potongan yang telah ditentukan. Tunjangan dan potongan yang dipotong adalah sebagai berikut. Tunjangan maka sebesar 1.500.000 per bulan. Tunjangan transportasinya itu 1 juta per bulan dan potongan BPJS kesehatannya itu sebesar 200.000 per bulan. Sehingga penghasilan neto Ahmad setiap bulan adalah kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk penghasilan bruto per bulannya itu 240 juta. Bentar ya, teman-teman. Nah, kemudian DPP-nya itu 50% dikali 20 juta. Jadi
hasilnya 10 juta. Tunjangan makan 1.500.000, tunjangan transportasinya itu 1 juta untuk tunjangan transportasi, potongan BPJS-nya itu 200.000, penghasilan neto per bulan, jadi hasilnya 7.300.000. Setelah mendapatkan penghasilan neto, selanjutnya perusahaan harus menghitung PPh 21 yang harus dipotong dari penghasilan Ahmad. Untuk menghitung PPh pasal 21-nya itu perlu menggunakan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang-undang ya. Antara lainnya itu diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Penghasilan sehingga 50 juta berarti 5%. Penghasilan di atas 50 juta 5% dengan penghasilan neto Ahmad per bulan sebesar 7.300.000. Kemudian PPh pasal 21 untuk penghasilan hingga 50 juta dibagi 5% dikali 7.300.000 berarti 365.000. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan contoh kasus bukan pegawai ya, yang ketiga. Ini ada contoh kasus yang ketiga. Seorang narasumber bernama Pak Andi menerima honorarium sebesar 10 juta atas jasanya universitas. Pak Andi bukan pegawai tetap dan hanya menerima penghasilan sekali. Nah, keterangannya itu penghasilan brutonya kan 10 juta. Status bukan pegawai. Penghasilan tidak berkesinambung. Jadi biaya jabatan untuk bukan pegawai 50% dikali penghasilan bruto. Jadi maksimalnya itu 500.000 per bulan. Tidak ada NPWP yang dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 21 normal. Jika ada NPWP pasal 17 ayat 1 sampai dengan 60 juta. Nah, untuk langkah-langkah perhitungannya dengan NPWP penghasilan bruto 10 juta. Pengurangan biaya jabatan 50%. Jadi 50% dikali 10 juta, hasilnya 5 juta. Penghasilan netonya itu 10 juta dikurang 5 juta. Jadi 5 juta. Untuk PPh terutang tarif 5%. Nah, teman-teman kita bisa lihat jika tidak punya NPWP maka tarifnya naik 20%. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, terima kasih teman-teman.